Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, segenap takmir Masjid Al-Burhan yang saya hormati, dan juga jamaah Masjid Al-Burhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wabil khusus kepada teman-teman MBI Muslim Biker Indonesia yang saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini di sebuah tempat yang sangat nyaman, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, masjid yang begitu kondusif, tenang, sejuk, dingin, dan membuat semua jamaah jadi ngantuk ya di dalamnya ya. Mudah-mudahan mulai cerah kembali ya. Dan secara batin tentu ya, karena tempat ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat terbaik di atas muka bumi ini, dan juga salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum taman itu biasanya penuh dengan pepohonan, penuh dengan bunga-bunga, sehingga hawanya pun sejuk. Maka kita merasakan pada sore hari ini, baik secara lahiriah maupun batiniah, merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, dan mudah-mudahan ini pertanda adanya iman dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih pada hari ini kita sedang dalam keadaan berpuasa dan berada di salah satu bulan yang terbaik, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keistimewaan dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, kita duduk sejenak bersama-sama, saling nasihat menasehati, duduk bersama untuk mengkaji tema-tema Islam, duduk bersama untuk tafakuh fiddin, memperdalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada sore hari ini temanya adalah standarisasi kesabaran. Ya, karena sedang viral ya, serba standarisasi hari ini ya, sehingga ustadz pun harus sesuai standarisasi. Yang walaupun namanya standarisasi buatan manusia itu sifatnya relatif, maka kita akan berusaha mengkaji bagaimana
tentang standar kesabaran menurut Allah dan Rasul-Nya, supaya kita memahami makna sabar secara seragam dan tidak memahaminya sesuai dengan feeling atau perkiraan atau definisi masing-masing dari kita. Kalau setiap kita punya definisi tentang sabar yang berbeda-beda, sehingga akhirnya tidak sampai pada tujuan. Sebenarnya sabar yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu seperti apa? Maka kita akan membahasnya insya Allah pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelapangan dada kita, serta memudahkan kita untuk memahaminya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian sore hari ini saya membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini pun tercantum juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 37. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang diriwayatkan dari Tuhannya yang penuh barokah, yang maha barokah dan maha tinggi. Beliau bersabda, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah menetapkan atau mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Bahkan pencatatan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup semua yang kita ucapkan dan semua yang kita perbuat. Jadi totalitas 24 jam. Makanya kita mengenal istilah Raqib, Atid, sebenarnya bukan nama dua malaikat, tapi itu adalah dua sifat dari malaikat pencatat amal. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang meluncur dari lisan kita kecuali di sebelahnya, di sampingnya ada malaikat Raqib yang selalu mengawasi 24 jam. Dan Atid tidak pernah absen. Dua malaikat pencatat ini 24 jam non-stop mencatat, tidak sedikit pun berpaling, dan tidak ada yang izin tidak masuk. Hari ini surat dokter gak bisa masuk, ya. Ya, namanya Atid artinya selalu hadir, tidak pernah absen. Dan itu seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita perbuat. Adapun yang terlintas dalam hati, apakah itu dicatat atau tidak, para ulama khilaf dalam masalah ini. Namun pendapat yang rajih, yang lebih kuat, kalau hanya lintasan hati saja tidak diteruskan, maka itu tidak akan dicatat. Tapi kalau itu diterus-teruskan, misalkan seseorang itu punya rasa hasad, iri, hanya melintas. Wah, lihat temennya mendapatkan nikmat yang lebih dari dirinya. Misalkan temannya tunggangannya 750 cc, ya, brutal, ya. Wah, masya Allah, dia bisa siapa ya? Nah, terlintas dalam hatinya, kok punya saya cuma 100 cc ya? Sekilas ada rasa iri, tapi hanya sekilas, lalu dibuang. Maka yang seperti ini tidak akan dicatat sebagai keburukan. Beda yang terus menerus dimunculkan dalam hatinya. Maka orang-orang baik, termasuk para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang ketika terlintas rasa hasad dalam hatinya langsung dihapus, hanya melintas saja. Maka yang seperti ini tidak dicatat. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu otomatis teknologi yang dimiliki oleh Allah untuk mencatat semuanya. Sampai seorang ulama Ahlus Sunnah yang sangat terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ketika ditengok oleh teman-temannya, beliau sakit. Ketika teman-temannya sampai di rumah beliau dan beliau mengatakan, aduh, sakit karena ya, mengadu. Kata teman-temannya, wahai Imam Ahmad, apa yang Anda ucapkan? Sesungguhnya kata aduh itu dicatat oleh malaikat. Ya. Sehingga kata Imam Ahmad, sejak saat itu kalau saya sakit sampai saya meninggal tidak akan pernah mengatakan aduh, walaupun dibolehkan sebenarnya, ya.
sambat sakit itu dibolehkan ya. Ini tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab bolehnya mengeluhkan sakit tanpa membenci takdir Allah, hanya mengatakan saya itu lagi sakit, tidak enak rasanya. Selama hatinya beriman dengan takdir, menerima takdir Allah, itu hanya ucapan saja, maka dibolehkan. Tapi Imam Ahmad khawatir ucapannya tadi akan dicatat dan beliau berhenti, tidak pernah mengatakan aduh saya sakit. Maka seluruh kebaikan, keburukan semuanya tercatat secara penuh, tidak ada yang terlewat sama sekali. Dan kita akan terkaget-kaget nanti di hari kiamat melihat catatan amal kita begitu lengkap, valid ya. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kemudian dirinci dari kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, maka dia mendapatkan satu pahala sempurna. Subhanallah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Niat berbuat baik, tapi niat yang bulat, yakin akan melakukannya sebuah kebaikan. Misalkan dari tadi malam sudah rencana besok hadir di kajian di Masjid Al-Burhan. Bulat ya. Saya akan bawa keluarga, 1 istri dan 2 anak misalkan ya. Misalkan begitu. Ternyata ada uzur mendadak, ada yang sakit, tidak jadi berangkat. Maka Allah catat sempurna satu kebaikan. Maksudnya adalah dicatat amal ibadah berupa hadir di majelis taklim secara penuh, 1, dapat nilai 1 secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Kalau dia itu meniatkan beramal baik lalu benar-benar dilakukannya, Allah akan catat minimal 10 kali lipat pahala kebaikan. Tidak ada yang dicatat 1, tapi minimal 10 kebaikan. Bisa 100, bisa 700, atau kelipatan yang tidak terbatas. Sama-sama niat dapat 1 kalau tidak jadi. Kalau hadir maka beda-beda pahalanya di antara kita. Ada yang dapat 10, ada yang 100, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 10.000, 1 juta, masing-masing berbeda-beda tergantung kualitas pada saat proses amal tersebut dilaksanakan. Majelis taklim yang fokus, serius, apalagi nyatet, ngerekam, wah ini 1000 lah gitu misalkan, dikasih 1000 kali lipat. Kemudian ada yang datang serius tapi tidak dicatat, di bawahnya lagi misalkan ya 100 lipat. Dan hadir ya, hadir kemudian kurang fokus karena tadi malam habis melean misalkan ya, jadi sore ini ngantuk sekali ya. Ya lumayan ya, dapat pahala juga insya Allah, itu minimal 10. Apalagi mungkin dia berjuang untuk melek, ngantuk, saya berusaha untuk melek, ini perjuangan tersendiri sehingga insya Allah dapat pahala yang lebih lagi. Tapi insya Allah tidak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana kalau keburukan? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat dosa, maksiat dan tidak jadi dia lakukan, maka Allah catat 1 kebaikan secara sempurna. Niat berdosa atau melakukan dosa tapi tidak jadi dilakukan. Nah, tetapi dalam syarahnya dijelaskan tidak jadinya itu karena meralat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah rencana melakukan maksiat, di tengah jalan dipikir-pikir, ya nggak jadi deh, ini saya takut sama Allah, efeknya besar ini, nggak jadi sudah. Nah, beda kalau sudah niat tapi tidak ada kesempatan, maka ini tidak dicatat 1 kebaikan karena dia berhenti bukan karena Allah tapi tidak ada kesempatan. Maka kejahatan bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi Bang Napi. Beda ya, kalau sudah niat ada kesempatan langsung terjadi. Tapi karena tidak ada kesempatan tidak bisa melakukannya. Maka ini tidak dicatat
Yang tidak jadi niatnya karena Allah, itulah yang dicatat satu kebaikan. Yang terakhir, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kalau orang itu berniat berbuat jelek, berniat berbuat dosa, lalu benar dilaksanakan, maka dia dapat satu dosa saja. Nah, apa tujuan hadis ini dikaitkan dalam tema kali ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan berbicara tentang amal solih atau ibadah. Maka di antara ibadah itu seluruhnya secara umum kalau terlaksana maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, ada 2 ibadah yang khusus kelipatan pahalanya itu tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Karena yang lainnya disebutkan ada yang 10, ada yang 700, ada yang 1 juta ya. Contohnya yang 10 kita baca Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Fala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi itu 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Ini 10 kali lipat. Dalam sehari baca 1000 huruf, berarti 10.000 kebaikan. Contoh yang 700, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 butir biji tanaman, 1 butir ditanam menumbuhkan 7 tangkai, 7 batang. Setiap tangkainya berisi 100 butir. Dari 1 butir jadi 700. Nah, lalu ada lagi amalan yang pahalanya dilipat gandakan 1 juta kali lipat. Ini amalannya sangat ringan dan sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis sahih, beliau bersabda, "Man dakhalas suqa qala man dakhalas suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Man dakhalas suqa, siapa yang masuk suqa, bukan kecamatan Suko di tempat saya ya. Suk di sini pasar ya. Dalam arti bisa mall, bisa supermarket atau pasar tradisional, termasuk pasar kaget, kan sekarang banyak pasar ya. Macam-macam pasar ya. Siapa yang masuk ke pasar, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfu alfi hasanah. Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan dan 1 juta dosanya dihapus dan derajatnya dinaikkan 1 juta derajat. Masya Allah, sederhana, ringan, mudah, tapi banyak yang mengabaikan. Mungkin ada pertanyaan, masa baca gitu aja Ustadz luar biasa pahalanya? Ya karena memang orang masuk ke pasar itu cenderungnya lupa untuk zikir kepada Allah. Karena pasar itu tempat terburuk di atas muka bumi ini. Di pasar itu tempatnya orang nipu, tempatnya orang mengurangi takaran, tempatnya orang ghibah, kemudian aurat banyak terbuka di sana dan lain-lain keburukan. Tapi orang ini masih ingat Allah, baca doa, maka pahalanya dilipat gandakan 1 juta kali lipat, insyaallah.
Nah, ada dua amalan yang pahalanya kelipatan itu tidak disebutkan karena tanpa batas. Yang pertama yang sedang kita lakukan pada hari ini yaitu puasa. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Dalam hadis yang lain, kullu amali ibni Adam lahu bi asyri amsalihha illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan Bani Adam itu baginya dan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Kecuali puasa, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Penjelasan para ulama, maksudnya aku yang akan membalasnya. Kalau amalan lainnya 10 kali lipat, kalau puasa ini saya loss. Oke, LGR, loss, gak rewel gitu istilahnya ya. Pahalanya di loss. Itu pahalanya puasa. Nah, satu lagi yaitu ibadah batiniah, ibadah hati yang pahalanya tidak terhitung lagi, yaitu sabar. Yaitu sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan kami sempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan lagi pahalanya. Tafsirnya menjelaskan bighairi mikyal, bighairi waznin, tanpa takaran, tanpa timbangan, di los pahalanya. Sehingga dua ibadah inilah yang spesial sekali, puasa dan sabar. Kira ada pertanyaan, sebenarnya orang berpuasa itu karena sabar atau setelah puasa jadi orang sabar? Yang mana yang betul ya? Apakah seseorang itu karena sabar dia bisa puasa atau karena puasa dia jadi orang sabar? Yang mana ya kira-kira ya? Supaya gak ngantuk ini saya tanya-tanya. Kayaknya dua-duanya benar ya. Karena kalau tidak sabar dia nggak akan puasa. Dan kalau sudah puasa dia akan bersabar. Artinya orang punya kesabaran, modal kesabaran. Dengan puasa dia punya modal kesabaran. Dengan puasa kesabarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sedang dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 bulan penuh untuk sabar. Bagaimana tidak sabar? Sesuatu yang mubah, seolah-olah pada saat puasa itu dilarang dan seolah-olah haram, walaupun tidak haram secara sesungguhnya, tapi dilarang. Makan itu kan mubah, boleh makan, boleh tidak, bukan perkara haram, termasuk bukan makruh, bukan haram ya, mubah, makan, minum, mubah. Kalau berhubungan intim ini mubah atau wajib? Tergantung dulu ya. Kalau yang sudah beristri, yang bersuami, ya hukumnya secara asal mubah, boleh melakukan, boleh tidak. Kalau diniatkan ibadah jadi ibadah, termasuk sedekah, karena Rasulullah bersabda, inna fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan intim di antara kalian adalah bagian dari sedekah. Nah, makan, minum, hubungan intim yang sudah bersuami beristri pada asalnya mubah, tapi saat puasa seolah-olah diharamkan, nggak boleh dilakukan. Ini artinya membutuhkan kesabaran untuk bisa menahan itu semua selama kurang lebih 14 jam lamanya. Dari mulai subuh anggaplah kurang lebih jam 4 sampai jam 6, ya 14 jam kurang lebih kita menahan itu semua. Nah, maka ini sebagai prolog bahwa sabar ini begitu luar biasa pahalanya, tidak ada hitungannya, di-loss oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ibadah yang pahalanya besar itu memang tidak mudah. Pahalanya memang sangat besar, berarti itu tidak mudah, seimbang antara pahala dengan amalannya. Nah, yang akan kita bahas Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang memang akan mendapat pahala dan itu sesuai standar Allah itu yang bagaimana? Allah itu ingin kita sabar itu seperti apa? Karena bila tidak distandarkan, setiap orang punya definisi masing-masing. Kira-kira menurut teman-teman, sabar itu apa ya kira-kira? Saya
interaktif aja ya, biar biar enggak ngantuk. Barangkali juga kita jadi tahu apa yang dipikir oleh teman-teman semuanya, termasuk definisi sabar. Menurut Mas Aji mungkin, misal. Ini ngobrol aja Mas Aji ya. Bukan antara guru sama murid ya, ini sama teman ya. Kira-kira sabar itu apa ya kira-kira ya? Menahan diri. Segala macam ya lebih menahan diri sama karena sabar bukan hanya untuk menahan diri, tapi seperti apa? Sabar dalam ketaatan. Nah, Masya Allah ya, sudah ada gambaran ya rupanya. Jadi saya garis bawahi menahan diri ya. Maksudnya yang ditahan itu nafs jiwanya ya, bukan kita masuk ke sel dijebloskan ya, kita menahan diri kita, bukan ya. Saya paham, berarti maksudnya adalah menahan diri itu jiwa kita. Baik, Masya Allah, ini sudah sangat mendekati kepada definisi yang diinginkan ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita ini salah mendefinisikan sabar, sehingga nanti itu akhirnya pembahasan tentang sabar itu salah kaprah dan akhirnya tidak sampai pada tujuan. Tidak sampai dengan sabar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ini sabar, misalkan ya, seorang istri mendefinisikan sabar terhadap suaminya. Ini ada ibu-ibunya ya di bawahnya. Ada ibu-ibu ya, cuman tidak kelihatan ya. Berarti ada, insya Allah nyimak juga. Mungkin ada, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ini ada sebagian ibu mendefinisikan kalau suaminya yang sabar itu dengan definisi dia sendiri. Misalkan begini, cerita sama temannya, Mbak, alhamdulillah saya itu punya suami ya Allah sabar sekali ya. Soalnya apa? Gajian itu 100% dikasihkan saya. 100%. Wah, saya yang ngatur. Kalau dia butuh apa-apa harus bikin proposal itu sama saya. Ada ya? Ada yang seperti itu enggak kira-kira? Sampai pengajuannya tuh H-7 gitu ya. Nah, definisinya sabar kata para ibu, pokoknya kalau suami saya tuh gajinya dikasihkan 100%, bahkan dia enggak pegang. Jadi kalau ban bocor itu enggak bisa nambal gitu ya. Harus bikin proposal dulu. Ada yang seperti itu. Di kehidupan nyata ada, di sini insya Allah tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Sabar. Kemudian temannya nanya lagi, terus sabarnya gimana lagi? Nah, terus sabarnya itu ya, pokoknya tuku sembarang itu ya mesti izin aku. Ya. Kira-kira ada nggak di sini mau beli knalpot harus izin dulu sama istrinya? Ya. Bilang sama istrinya dulu, udah aku ada tuku knalpot ya. Kalau istrinya ACC beli, kalau enggak beli. Ada nggak kira-kira ya? Wah, itu diarani suami yang sabar begitu ya. Bahkan karena harus daftar kepada istrinya, jadi beli knalpot 2 juta bilangnya 200.000 ya. Biar nggak rame, alasannya biar nggak rame lah, menengah gitu ya. Itu ada, sampai ada teman itu mau beli knalpot video call. Ini boleh nggak Dek tuku knalpot kita syuting ya, mereknya gitu, ada seperti itu. Ya, ini bisa dibicarakan sebenarnya hal-hal seperti ini. Tapi ada yang mendefinisikan bahwa suami sabar itu pokoknya kalau bisa diatur sama istri, berarti sabar. Itu saya betul-betul menjumpai fenomena seperti ini. Jadi istrinya yang menjadi imam, bukan jadi makmum. Padahal dulu cita-citanya, tolong Ustadz carikan, saya butuh imam. Nah, sudah saya carikan, ini imam. Akhirnya imamnya jadi makmum gitu. Ada yang seperti itu ya. Nah, jadi istrinya jadi imam gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ya, sebenarnya posisi tetap harus sesuai koridor agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, ya, dalam surat An-Nisa 34. Kalau kita buka kitab Al-Wajiz diantaranya fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz tentang hak istri dan kewajiban suami, salah satu kewajiban suami itu adalah memimpin dan mengajak musyawarah istri. Nah, ini yang benar. Tetap memimpin tapi mengajak bicara istri. Bukan semata-mata aku kan pemimpin deh ya sakarepku wis, sampean enggak usah melok-melok itu pokoknya ruh nang omah ya. Nah, memimpin tapi salah satu karakteristik pemimpin adalah mengajak musyawarah istrinya. Ini pun tidak harus selalu ya. Ada kalanya keputusan diambil tanpa musyawarah, langsung diputuskan karena butuh cepat. Ya.
Misalkan pengajian dibubarkan kan nggak harus musyawarah dulu, gimana ini udah masuk ini ya, harus diputuskan mundur gitu ya, atau maju gitu ya. Nah itu kadang nggak butuh musyawarah dulu karena sudah situasinya sangat cepat sekali contohnya. Nah kembali ke tema bahwa ada sebagian orang mendefinisikan sabar itu kalau nurut sama dia, berarti orang itu sabar. Atau ada yang mendefinisikan sabar itu adalah orang yang mengalah. Pokoknya dalam semua kasus, semua keadaan, semua kejadian dia selalu mengalah. Oh berarti orang itu sabar. Nah ini definisi ini kalau kita pegang berarti selama kehidupan kita dan selama kita berjuang dan dalam situasi apapun kita harus ada selalu di posisi yang mengalah. Maka itu dikatakan kita sabar. Ini definisi yang kurang pas. Nah endingnya akhirnya ada orang mengatakan nih salah kaprahnya, jadi mengatakan sabar itu ada batasnya mas. Nah, kalau saya kemarin ngalah sekarang saya tidak karena ada batasnya. Jadi seolah-olah sabar itu ada batasnya. Nah kira-kira benar enggak ya ucapan ini? Sabar itu ada batasnya. Ini kan sudah jadi bahasa keseharian kita ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Biasanya ada orang yang biasa ngalah. Ya, dia ngalah terus, dia apa-apakan sama orang lain ngalah terus. Suatu saat dia berontak melawan dan mengatakan kesabaran saya sudah habis. Ya, sudah melewati batas kesabaran. Nah, ini rupanya juga perlu didefinisikan secara benar. Ya, maka sebenarnya sabar yang diinginkan Allah itu tidak ada batasnya. Yang ada batasan itu adalah kemampuan kita dalam bersabar. Maksudnya itu sabarnya sendiri Allah tidak pernah membatasi seberapa, tidak. Sehingga setiap orang beda-beda. Yang terbatas itu adalah kondisi emosional kita, kondisi psikis kita, kondisi hati kita yang terbatas. Nah, maka kalau seseorang itu mengatakan saya sudah tidak bersabar atau sudah habis kesabaran saya atau sudah melewati batas kesabaran, pada saat itu dia sudah tidak sabar lagi. Berarti sudah bukan ada batasan tapi memang tidak ada sabar. Nah, maka dari itu perlu kita definisikan secara lengkap bagaimana definisi sabar yang sebenarnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba merangkum beberapa qaul atau aqwalul ulama, perkataan para ulama yang mendefinisikan tentang sabar. Maka yang pertama, as-sabr secara bahasa ya fil lughah, dalam sisi bahasa sabar pengertiannya secara bahasa adalah al-habsu, yaitu menahan. Nah tadi Mas Haji betul ya, secara bahasa menahan ya. Bahkan bisa diistilahkan orang yang ditahan di dalam penjara juga diistilahkan dengan habs. Walaupun penjara secara bahasa ada bahasa tersendiri, itu sijnun atau sijen. Tapi yang ditahan, dihukum lalu ditahan dengan istilahkan dengan habs, al-habs ya, tertahan. Jadi secara bahasa as-sabr itu adalah tertahan atau menahan ya. Walaupun ada pendapat lain secara bahasa, ada yang mengambil dari kata subroh, yaitu yang kokoh, karena subroh ini adalah jenis-jenis batu, biasanya batu karang yang sangat kuat. Sehingga ada yang mendefinisikan secara bahasa as-sabr itu adalah al-jamad, yaitu kokoh, kuat. Nah, ini juga sebenarnya tidak jauh dari pengertian itu. Nah, tetapi yang pengertian al-habs secara bahasa tadi, ini ada kaitannya dengan sabar secara syar'i atau istilah. Sabar definisi secara syariat atau secara istilah adalah habsun nafsi ala ta'atillah wajtinabi ma'asihi wa adami tasahhuti ala qada'illah wa qadrihi ya. Kalau saya rangkum ada 3 kesimpulan. Sabar itu menahan jiwa kita untuk selalu taat kepada Allah dan selalu untuk menahan diri supaya menjauh dari maksiat dan juga menahan diri dari marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah mencakup semuanya. Menahan diri dalam taat kepada Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah dan menahan diri supaya tidak marah, tidak murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Maka akhirnya para ulama membagi sabar itu ke dalam tiga jenis. Ada 3 jenis sabar. Yang pertama sabrun ala taatillah, sabar saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabrun, ya, yaitu ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat, atau as-sabru ala maharimillah, sabar meninggalkan yang haram. Dan yang ketiga sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi ini kita bisa mengabaikan definisi-definisi yang lainnya. Bahkan mungkin bagi kebanyakan orang terkesan tidak sabar padahal itu sedang sabar. Ya, sebagai contoh kita bahas poin pertama dulu, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan itu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya bahkan ini adalah bentuk ketaatan dan amal yang merupakan puncaknya Islam, dirwatu sanamil Islam, adalah al-jihadu fi sabilillah. Secara umum orang akan memandang orang berperang itu nggak sabaran, ya. Orang berperang itu orang nggak sabar. Kalau sabar mestinya nggak perang, ngalah. Itu sebagian orang berpendapat begitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada yang mendefinisikan sabar itu selalu mengalah, maka tentu tidak ada perang dalam Islam, mengalah terus saja. Seandainya sabar itu hanya mengalah, tentu Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah berperang. Padahal sejarah mencatat, contohnya dalam kitab Ghazawatur Rasuli SAW dicatat bahwa Rasulullah dan para sahabat itu selama kurun 9 tahun, karena perang pertama, perang Badar itu tahun kedua Hijriah, sampai wafatnya Rasulullah 9 tahun. Selama 9 tahun Rasulullah melakukan 27 ghazwah dan 35 sariyah. Ghazwah, perang besar, biasanya Rasulullah terlibat di dalamnya. Sariyah, ekspedisi pasukan, mengirim pasukan-pasukan kecil ke beberapa koordinat, itu namanya sariyah. Sehingga 27 ghazwah, 35 sariyah, di total jadi 62 perang. 62 perang selama 9 tahun, berarti 1 tahun kurang lebih rata-rata Rasulullah SAW berperang 7 kali. Dan setiap perangnya perkiraan itu durasinya sekitar 6 jam. Di rata-rata dari para ulama sekitar 6 jam. Nah, kira-kira tawuran itu 6 jam pegel apa buatan? Coba ya yang nge-gym. Nah, nge-gym itu biasanya Mas Aji berapa jam durasinya yang bagus? 1 jam ya? 1 jam ya. 1 jam itu wis mecah otot ya istilahnya ya. Wis pokoknya istilahnya menyengsarakan badan tapi hasilnya menyenangkan ya. Memang ya nge-gym itu menyenangkan hasilnya tapi prosesnya sangat berat memang ya, harus memaksa ya. 1 jam itu aja udah capeknya luar biasa ya, kemeringet tak karu-karuan, sudah pakai sabuk kulit sembarang ya, sudah pakai suplemen dan lain-lain ya. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu diperhitungkan oleh para ulama, perkiraan saja rata-rata durasi perangnya itu sekitar 6 jam, dan itu butuh energi yang sangat besar, stamina yang bagus ya. Karena saat perang itu ndak ada minta izin dulu Mas ya leren ya aku pegel ya, dibacok ya habis ya. Nah, kalau sabar itu didefinisikan mengalah, maka Rasulullah tidak akan pernah perang sebanyak itu. Karena berperang di jalan Allah adalah bentuk ketaatan, dan disitulah sabar poin pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini luar biasa, ibadah yang sangat berat jihad itu. Ya, jangankan jihadnya, ribatnya saja berjaga-jaga itu resikonya besar. Ya. Jadi orang yang berperang di jalan Allah justru orang yang sangat tabah, sangat sabar, melebihi kesabaran orang lain. Ya. Saya sempat calling sama teman-teman relawan di Timur Tengah, ada yang sebagian juga di Afghanistan. Ada seorang teman Ustadz lulusan Madinah di sana. Beliau relawan internasional. Saya sering kontak beliau, kadang titip dana untuk Palestina juga ke beliau ya, karena ada beberapa timnya di Gaza. Kemudian waktu rame-ramenya Afghanistan beberapa waktu yang lalu ya, di mana Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban,
Kemudian saya telepon teman saya, ini kira-kira butuh relawan nggak nih ke Afghanistan? Saya kira gampang gitu ya. Ternyata bilang beliaunya, ini Ustaz Brozan, ada lowongan nih di relawan di sana, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Ustadz? Yang pertama bisa menggunakan seluruh senjata otomatis dari yang terpendek sampai yang paling panjang, ya. Kemudian yang kedua bisa lari ya di pegunungan ya puluhan kilometer tanpa berhenti. Mikir saya. Terus harus punya massa otot yang kuat karena ngangkat beban harus latihan fitness ya, gym itu karena ngangkat bedil itu bukan dari gedebok pisang ya. Dari besi itu ya. Kalau nggak biasa ngangkat itu jangankan bidik yang angkat aja berat itu ya. Coba bayangkan ya SPR2 buatan Pindad itu ya, itu beratnya kosongan itu 19 kilo. 19 kilo SPR2 senapan runduk gitu ya. 19 kilo. Itu baru bedilnya, belum pelurunya, belum bekalnya, belum granatnya dan lain-lain. Saya ditanyain, harus bisa menggunakan senjata otomatis modern semuanya. Kemudian bisa lari puluhan kilo tidak berhenti karena berhenti dikejar musuh. Terus ada lagi harus bisa berenang dan menyelam dalam radius yang sangat panjang. Saya nggak bisa jawab, diem aja. Setelah itu ada lagi siap kedinginan di pegunungan beres berbulan-bulan lamanya dalam kondisi lapar. Dan tugasnya, misinya adalah menyelamatkan para ulama ahlus sunnah yang terkepung di sana. Saya akhirnya mikir-mikir, saya kayaknya nggak jadi nih saya berangkat, belum memenuhi spesifikasi ini kayaknya. Ternyata berjihad itu butuh kesabaran ekstra. Ya. Bayangkan ya, kelaparan, siang malam, kedinginan, capek jauh dari istri dan anak, taruhan nyawa, ini kalau bukan orang sabar tidak mungkin kuat, tidak mungkin. Maka ada definisi yang salah bahwa orang yang sabar itu selalu mengalah. Justru tidak. Ketika seseorang itu melawan, dia berjuang, itu justru butuh kesabaran yang ekstra. Di dalam Al-Quran, kata-kata sabar itu lebih dari 100 kata. Kurang lebih tepatnya sekitar 104 kata sabar. Ya. Saya ambil salah satu contoh saja. Kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 65 ya. Ini contoh supaya tidak keliru. Ada orang mengatakan pokoknya kalau melawan itu berarti wong iki gak sabaran. Nah, kita coba lihat ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum ishruna sabiruna yaglibuna mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Kobarkan semangat itu. Jika ada 20 orang yang sabar ya, di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 10 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan bisa mengalahkan 100 musuh ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimatnya ada sabar bisa mengalahkan, bukan sabar mengalah. Sabar dengan kesabaran bisa mengalahkan, artinya ada perjuangan di sana. Nah, jadi yang mendefinisikan bahwa sabar itu selalu mengalah, maka perlu dikoreksi bahwa memang ada saat-saat tertentu kita justru harus mengalah. Pada situasi-situasi tertentu kita memang lebih baik mengalah, akan lebih bagus, maslahatnya lebih banyak. Bisa jadi begitu. Ya. Disinilah pentingnya ilmu, pentingnya para ulama. Ketika ada satu kejadian, satu kasus, kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dalam sebuah situasi, maka para ulama yang paham ini maslahatnya ini, mafsadatnya ini, lebih besar mana maslahat dan mafsadatnya. Oh, kalau mengalah ternyata ada maslahat yang lebih besar, mengalah tidak apa-apa. Tapi kalau melawan ternyata maslahatnya jauh lebih besar, maka melawan itu adalah bentuk kesabaran. Jadi sifatnya fleksibel, mengalah itu tidak selalu identik dengan sabar, atau sabar itu tidak selalu identik dengan
mengalah. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, justru dalam pembelaan tersebut dia termasuk orang-orang yang sabar. Mungkin di antara kita berjuang mempertahankan hartanya yang sedang sengketa. Kalau orang berpikir ini lagi sengketa, sampean sabar aja mas, wis mengalah kayak no kabeh. Nah, belum tentu itu benar. Ya. Kalau itu hak, kita ambil jalur hukum, kemudian kita harus bersengketa di pengadilan, kita harus mengeluarkan biaya, harus mendatangkan saksi, harus menggunakan alat bukti dan lain-lain. Dalam proses itu semua butuh sabar. Kalau orang tidak sabar, berhenti di tengah jalan. Maka sabar itu tidak selalu identik dengan mengalah. Bisa jadi justru saat perlawanan terjadi, disitulah kesabaran kita teruji. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Taat itu memang butuh kesabaran. Contoh lain dalam urusan rumah tangga ya. Bagaimana seseorang itu ketika taat kepada Allah itu butuh sabar. Contohnya menikah. Ini butuh kesabaran ya. Ada yang belum menikah? Ya, pokoknya yang biru-biru dongker itu banyak yang belum nikah. Ya. Coba ya. Makanya yang baju putih itu sudah senior gitu. Nah, bayangkan ya, untuk taat kepada Allah, syariat menikah itu prosesnya lumayan panjang ya. Yang sesuai syariat saja ada prosesnya, apalagi yang tidak sesuai syariat lebih panjang lagi itu prosesnya. Yang sesuai syariat saja tidak gerasa-gerusu, harus betul-betul ada kesabaran di sana dalam memilih pasangan. Jadi yang pertama dalam proses seleksi, ini juga butuh sabar, butuh ilmu. Jangan gerusa-gerusu. Saya berpesan kepada yang muda ya. Memang poin penting adalah agama, pastinya itu. Nah, ada sisi lain penting adalah sisi kejiwaannya, mentalnya ya. Memang orang-orang yang ditempa dengan agama, insya Allah nanti secara mental walaupun mungkin punya disorder ya semacam itu ya, ada gangguan mental atau mungkin ada trauma masa lalu, bisa selesai. Tapi alangkah baiknya dia orang yang paham agama, kemudian secara mentalnya sehat. Ya, bukan berarti saya mengatakan wah kalau orang beragama selalu mentalnya tidak sehat. Memang ada di antara orang-orang yang agamis sekalipun, tapi butuh proses waktu lama untuk memperbaiki dirinya, terutama mentalnya. Karena kita dilahirkan itu mungkin ditakdirkan berbeda-beda secara mental. Jadi kepada teman-teman yang laki-laki, kita harus sabar ya dalam memilih jodoh. Ini proses nikah itu luar biasa. Dalam rangka taat kepada Allah, prosesnya cukup panjang. Saya sarankan kepada antum yang laki-laki maupun yang perempuan, yang ikhwan, yang akhwat, dalam mencari jodoh, memang Islam menganjurkan cepat ya, tapi jangan terlalu cepat, harus tetap dipilih ya. Ambil jalan tengah, jangan terlalu tinggi standarnya, juga jangan terlalu rendah. Ada yang terlalu tinggi, susah dapatnya itu ya. Seperti pernah saya cerita, mungkin ada seorang teman ini ikhwan, udah ngaji, karena mungkin memandang ustadz itu biro jodoh ya, mesti banyak yang minta carikan ke saya. Saya sendiri nggak pernah nemukan gitu ya. Saya khawatir kalau menjodoh-jodohkan nanti nggak cocok, kena imbasnya gitu ya. Tapi ya kalau ada ya barulah pertemukan gitu ya. Tapi banyak yang menganggap kalau ustadz itu mesti ini stoknya banyak karena punya jamaah di sana. Mesti tanyanya ke saya, ustadz ada akhwat enggak gitu ya. Saya tanya kriterianya apa mas? Saya nyari yang sudah berhijab syar'i, oke, satu, saya centang. Yang kedua sudah ngaji, ya oke. Nah, dan yang ketiga saya cari secara fisik yang pipinya deki. Wah, kira udah angel lagi. Pernah saya diminta gitu, deki itu lesung pipit. Wah, harus gimana caranya ya nyarinya? Ya mungkin masih ada lah yang deki. Nah, tapi ada tambahan lagi Ustaz, satu, saya carikan akhwat yang kembar. Aduh, sudah deki kembar lagi. Wah, ini susah ini. Terus apa lagi saya tambahin? Yang punya yang perkiraan subur anaknya nanti banyak. Nah, ini kriterianya aneh-aneh gitu ya, susah juga ya. Kalau terlalu tinggi susah. Tapi ada juga yang terlalu rendah nih, jangan juga ya. Ustaz oleh jodoh pokoknya sing penting pertama kriterianya menungso ya. Ojo wedus ya. Ya mestilah.
Terus sing penting nomor 2 perempuan, ya, menungso perempuan, ya. Ojo lali Ustad nomor 3 ambaan. Nek wis gak ambaan kayak opo gitu. Nah, jangan terlalu rendah ya. Yang penting menungso wedok terus ambaan titik. Nah, coba dicari. Ini butuh kesabaran ya. Ini dalam rangka taat kepada Allah ya. Allah untuk nikah saja butuh proses sabar. Cek agamanya bagus. Caranya bagaimana? Tanya ke temannya. Lihat juga teman bergaulnya bagaimana. Ini akan menjadi penilaian. Tanya kepada orang sekitarnya masa kecilnya bagaimana. Ini perlu teliti. Betul-betul saya ngeman kepada teman-teman yang masih belum punya istri. Selain sudah ngaji, sudah hijrah, cek juga ya secara mentalnya, tanya ke lingkungan sekitarnya, dulu kecilnya gimana, sering trauma atau enggak, sering dimarahin orang tuanya atau enggak, itu pengaruhnya besar ke antum semua nanti. Kalau sudah jadi, karena kan agak sulit ya. Iya kalau HP bisa tukar tambah ya. Kalau istri kan agak susah ya. Jadi harus selektif. Belum proses itu berlanjut setelah ta'aruf dan nazar ya, dilihat cocok, kemudian khitbah. Sebenarnya Islam sangat simpel ya, khitbah ya sudah datang saja, tinggal kan khitbah itu minta izin mau dinikahin enggak, poinnya itu ya. Tapi kan biasanya ditambah-tambahi, bawa rombongan 3 mobil, kalau punya klub motor dibawa temannya 1 klub untuk lamaran gitu ya. Habis diajak itu gak jadi lagi ya. Ya boleh lah, tapi sebenarnya simpel, minta izin mau dinikahin apa tidak. Ya, simpel. Nah kemudian setelah khitbah dan ia mengatakan iya, baru tentukan hari nikahnya kapan dan nikah. Nah disitulah kadang butuh kesabaran, menyiapkan semuanya, butuh materi dan lain-lain, sehingga akhirnya banyak yang nggak mau nikah karena nggak mau melalui itu semua. Wah, mau nikah awang-awangan nanti nikahnya di gedung duitnya piro ya, gak sido sik nabung sik ae lah sampai umur 30 nabung dulu. Cari yang mudah saja ya, cari yang mudah. Ini proses taat kepada Allah, sabar, butuh sabar di sini. Satu contoh saja, menikah. Ini adalah bentuk ibadah dan di situ butuh ketaatan kepada Allah, butuh sabar. Karena berapa banyak orang yang tidak sabar, kesuwen nikah daripada tuku weduse mending tuku satene katanya, istilahnya begitu, ada yang seperti itu ya. Nggak usah nikah lah, kari milih itu nang di milih ya. Sekarang nggak tahu ya, kalau dulu kan ada di Surabaya banyak di tempat itu ya, di Jagir apa di mana gitu ya. Apal ya kan ada orang karena nggak sabar ya sudah nggak usah, waduh kalau nikah ini harus memilih, harus khitbah, harus menikah, ada pesta, ada acara walimah, harus nanti menafkahi, terus punya anak 5 dan sebagainya. Wah repot, harus butuh sabar. Terus gak sabar mending beli sate. Nah ada yang seperti itu. Ini contoh saja bahwa dalam taat kepada Allah butuh sabar dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, sabar an maharimillah, sabar meninggalkan yang haram. Dalam urusan rumah tangga, godaan keharaman terpampang lebar di hadapan kita hari ini. Ya, dalam rumah tangga yang bahkan sebenarnya rumah tangga yang baik pun tidak lepas dari keharaman, godaan. Salah satunya adalah banyaknya perselingkuhan pada hari ini yang begitu tren ya. Sampai-sampai seolah-olah jadi bumbu dalam kehidupan rumah tangga, kalau nggak selingkuh nggak sedep gitu. Ada yang seperti itu pada hari ini. Nauzubillah ya. Ini adalah bentuk keharaman yang harus sabar ya. Karena memang siapapun yang sudah beristri, bersuami, bisikan iblis itu luar biasa ya. Terutama kepada para ibu ya, para akhwat, para istri, saya berpesan ya, hati-hati dengan bisikan syaitan tentang suaminya. Kenapa? Karena salah satu kunci surga bagi para wanita adalah ketika dia taat kepada suaminya, dan itu tidak mudah karena bisikannya luar biasa. Iblis tahu, wah ini kalau wanita ini taat kepada suaminya, surga. Gimana caranya supaya nggak masuk surga? Ya. Makanya dibisikin sama para akhwat ini, Mbak, sampean lah ketemu bojo sampean wis podo gedene ya, podo bahkan konco sekolah biyen ya. Terus lapo sampean atek taat barang podo-podo sakliting kok. Nah, bisikannya begitu misalkan ya. Podo gedene, podo menungsone wis gak usah taat iku nang wong tuae, Mbak.
Ya, nang ibu bapak sampean, nang bojo gak usah. Nah, akhirnya itu bisikan awal terus. Maka pada hari ini dalam kehidupan rumah tangga banyak hal-hal keharaman yang terpampang di hadapan kita. Kita harus betul-betul sabar untuk meninggalkan itu semua. Yang terakhir yaitu sabrun ala aqdarillah. Ya, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya takdir itu seluruhnya baik. Ya, tetapi ada kalimat takdir itu takdir baik dan buruk, maksudnya adalah lil makdur, bagi objek yang ditakdirkan, bagi kita. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala termasuk mentakdirkan sesuatu itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tetapi kita yang menerima takdir itu menilainya kadang baik, kadang buruk tentang takdir itu. Bukan Allahnya yang buruk, tapi kita sendiri. Di para ulama Ahlussunnah menjelaskan, di antaranya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dijelaskan bahwa ada takdir baik dan buruk, ya. Di antaranya tentang rukun iman, Rasulullah menjelaskan rukun iman yang keenam itu wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka baik dan buruk ini bukan semata-mata hakikat takdirnya, tapi lil makdur, yaitu kita, menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala seluruh takdir itu baik. Hanya kita yang mengalaminya, menilainya ini baik, ini buruk. Nah, kenapa kita bisa memilah ini baik, ini buruk? Karena lemahnya kita, karena sedikitnya ilmu kita, beda dengan Allah yang tahu di balik itu semua, semuanya baik. Nah, disinilah saat kita menerima takdir yang buruk, maka kita seringkali tidak sabar menerimanya. Maka salah satu definisi sabar itu adalah adamu tasakhuti, hilangnya kemarahan ala qada'illah, terhadap qada Allah wa qadrihi, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini siapapun di antara kita yang qadarullah, ya, ditakdirkan mendapatkan takdir yang buruk apapun jenisnya, apakah mungkin ya diuji dengan sakit baik kita atau keluarga kita, atau diuji dengan kehilangan, ya, diuji dengan kesulitan ekonomi, diuji dengan belum mendapatkan jodoh dan lain-lainnya, maka kita yakin dan kita sabar bahwa takdir Allah itu semuanya baik. Kita menganggapnya buruk karena kita memang tidak tahu atau memang belum tahu apa kebaikan di balik semua yang Allah takdirkan ini. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kurang lebih penjabaran definisi sabar yang bisa saya rangkum dan saya simpulkan bahwa sabar adalah ibadah yang pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang tak terbatas, dilos oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibadah pahalanya besar, berarti ibadah itu memang berat. Dan sabar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar ketika kita menahan jiwa kita untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, serta tidak marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk kesabaran yang sesungguhnya, dan kita abaikan definisi-definisi sabar yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang memiliki kesabaran yang sangat besar, sehingga kita beroleh pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini membuahkan salah satu buah yang manis, yaitu berupa kesabaran diri kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebenarnya jadwalnya sampai 17.15, ini 17.02, mungkin ada waktu sedikit saya kembalikan kepada pembawa acara, atau mungkin langsung saya tawarkan barangkali ada yang kurang jelas dan ingin kita diskusikan, monggo bisa disampaikan. Monggo Pak. Ada, diambilkan. Terima kasih Pak. Ada yang mengganjal dalam hati saya, terutama dengan keputusan.
yang sepuh. Saya melihat di Al-Quran juga jelas, terutama di surat Al-An'am ayat 65 itu. Jadi memang perang itu pahalanya juga besar. Tetapi dengan mengikuti kesabaran. Ustaz tadi mengatakan di Afghanistan apalagi di Gaza itu kesabaran, apalagi kekuatan. Kalau kemarin saya melihat, jadi saya mengalami juga dengan Pak Bro. Aku di Asal. Saya ini juga mati-matian berangkat lebih awal, jauh lebih awal, jam 5 jam sebelum kajian saya datang di depan sendiri dengan Pak Bro. Belum kajian. Ya tidak tahu, dan duduk enak depan supaya nanti dekat dengan ustaznya. Sudah dikabari sama Pak Andi Priambodo itu. Waduh Pak Eko kerja saya mati-matian. Kelihatannya dibatalkan. Saya bilang nggak tenang karena Pak Kur dengan saya itu hari Kamis. Kemudian boleh Pak Kur karena itu puasa ya, sampai bawa apa saya bawa apa jualan gitu. Jadi kita buka bersama di Masjid As-Salam, tidak ikut kajian karena kita akan nanti sudah tenang gitu ya, sudah sabar. Yang tidak sabar itu ketika ada pasukan gila itu dari sampai namanya apa tadi? Itu masuk ke situ, Pak Pur itu kental. Itu karena dia mantan guru SMK, STM sering tawuran Pak. Iya. Di belakang dan musuhnya gede loh Pak. Dua orang di belakang. Saya lihat dari jauh. Ya itu Pak Pur itu sabar atau tidak? Gitu. Pertanyaannya gitu. Sebenarnya saya juga tidak sabar. Saya berjuang 5 jam sebelum untuk kajian karena selalu merasakan kalau Ustaz sampai Ustaz Firanda kalau saya ikut itu datangnya harus awal. Gitu. Itu kan juga sebuah perjuangan yang butuh kesabaran. Jadi menghilangkan semua aktivitas hanya untuk fokus mendapatkan ilmu itu tadi. Ya, orang-orang itu tadi. Nah, ini bagaimana? Kesabarannya bagaimana? Karena ada yang provokasi di belakang saya tidak sembuh. Sekali-sekali dilawan lah. Masya Allah. Ini Ustaz, ini saya juga ke makanan. Bagaimana Ustaz? Mengatasi seperti itu, apakah kita juga ikut? Oh, udahlah, sabar itu ada batasnya. Tapi kalau Allah mengatakan sabar itu tidak ada batasnya kan, Rasul itu tidak ada. Tapi kok juga perang gitu loh. Saya juga, baru tahu saya kalau perangan itu 63 kali selama 9 tahun. Waduh, berarti ya butuh peperangan juga kan gitu. Luar biasa. Mohon penjelasan jadi bisa gimana nanti menyikapi seperti itu karena kita hadapi sekarang itu memang ya banyak yang mengatakan nanti kalau kita melakukan sunnah itu bukan hanya dipikir dengan dipiteri, tapi harus beraham itu berarti harus kuat gitu. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini senior kita yang wah kalah semangat kita ya dengan beliau, luar biasa ya, Masya Allah. Jadi ada salah satu jenis sabar tadi yaitu sobrun ala taatillah, sabar mentaati Allah. Nah, salah satu perintah Allah dan ini dituangkan dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, ini hadisnya Bukhari, hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Ini hadis sahih. Dan ini kalimatnya perintah. Perintahnya dalam kaidah fikih al aslu fil amri al wujub, asal dari perintah hukumnya wajib. Rasulullah SAW yang ini merupakan wahyu dari Allah, beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang terzolimi maupun yang berbuat zolim maupun yang terzolimi. Lalu para sahabat bertanya, kalau yang terzolimi kita paham cara menolongnya, lalu bagaimana menolong pelaku kezoliman? Maka Rasulullah menjawab, tamna'uhu au tahjizuhu, tahan dari perbuatan zolimnya sesuai dengan kemampuan kamu. Nah,
Yang jadi pertanyaan saya, yang masuk nyerobot waktu itu pakai doreng-doreng itu orang kafir atau saudara kita? Nah, ini definisi ini penting ya. Kalau saya menyatakan itu masih muslim dan itu saudara kita, maka masuk dalam hadis tadi unsur akhoka, tolong saudaramu. Cuman posisinya yang doreng-doreng itu dalam keadaan melakukan kezoliman. Ya. Karena Allah menyatakan jelas, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyadhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Adakah orang yang lebih zalim ya, daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari mengingat Allah di rumah-rumah Allah? Ada enggak perbuatan zalim dari orang-orang yang membubarkan kajian, menghalangi manusia dari mengingat Allah? Artinya pembubaran kajian itu secara syariat itu adalah bentuk kezaliman yang besar. Dan secara undang-undang pelanggaran yang berat itu bisa dipidanakan ya di KUHP pasal 175 ya, membubarkan kegiatan keagamaan itu dikenakan vonis penjara juga ya, karena kajian kita dilindungi undang-undang. Nah, jadi itu saudara kita dan berbuat zalim, kita harus tolong dia. Nolongnya bagaimana? Cegah dari kezalimannya. Cegahnya bagaimana? Ya, kalau punya power, kekuatan dengan kekuatan. Sebagaimana hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau memang bisa dengan omongan diomongi. Nah, waktu itu sebenarnya saya itu di hari H ditelepon sama panitia, Ustaz Abu Rozan minta tolong diturunkan pasukan ya untuk jaga. Itu mendadak sekali ya. Oleh saya berangkatkan 23 orang, nanti ketemu sama teman-teman MBI ya. Dan saya sudah instruksikan ke teman-teman karena saya menunggu Ustadz Syafiq di rumah Bang Harun. Saya instruksikan tolong nanti yang pakai atribut boleh masuk tapi copot dulu atributnya. Ya, silakan ngaji, tapi pengalaman di Tanjung Sadari dulu bikin jamaah ndak enak karena ada yang pakai kostum ke dalam. Ya. Kita minta, dan itu ternyata ada kesepakatan yang tidak tertulis antara yayasan dengan pihak mereka bahwa boleh bergabung tapi copot atribut. Nah, itu saya juga nggak tahu, tapi saya inisiatif sendiri. Tolong nanti kalau pakai atribut ndak boleh masuk kecuali perwakilan, atau mau masuk semuanya tapi copot semua. Ganti baju koko, pakai jubah, silakan masuk. Makanya teman-teman di bawahnya ngeyel ketika menyerobot masuk ditahan gitu kan. Tapi saya dipesani panitia nanti kalau ada gesekan tolong mundur ya pasukannya. Ya sudah saya nurut juga gitu ya. Nah, begitu rame saya bilang mundur tahan. Jadi mundur, mereka yang masuk gitu ya. Nah, tapi yang sesi kedua tidak terelakkan lagi dari jamaah yang mungkin juga manusiawi ya, emosi masjid didatengin kayak gitu. Dan salah satu yang paling aktif di media sosial yang viral itu ya, seorang bapak pakai baju merah. Saya kontak, bapak gimana kejadiannya kok bisa semarah itu? Kejadiannya Ustadz sebenarnya waktu uyel-uyelan dompet dan HP saya hilang, jadi saya emosi gitu. Awalnya gitu, jadi emosinya itu makanya pukul. Bahkan salah satu anggota saya ada yang sampai mimisan, kena pukul juga karena pakai tutup mukanya pakai doreng, dikira sama gitu ya, kepukul juga gitu. Nah, jadi kalau dari paparan tadi sebenarnya itu bentuk kezoliman dan itu dilakukan saudara kita, kita wajib menolongnya. Bagaimana cara menolongnya? Dengan mencegahnya. Kalau dengan lisan dan bisa berhasil lebih baik. Tapi kalau seandainya harus dengan adanya kekerasan, tapi kalau ditimbang-timbang efektif dengan keras, tapi efektif menyelamatkan dia, maka bisa kita lakukan sesekali. Wah, tapi Ustaz kan menyakitkan tapi untuk menyelamatkan. Nanti kalau ada yang bantah kok harus dengan kekerasan, ya nggak selalu. Tapi kalau memang terpaksa dan bisa efeknya bagus ke depannya, menjadi jera, menjadi tidak lagi berbuat dolim, karena kita sayang kepada mereka. Kalau mereka terus berbuat dolim kayak gitu, ancamannya berat, melakukan kezaliman. Maka kadang-kadang dalam rangka menolong orang, itu kadang-kadang tidak selalu dengan halus, harus dengan keras. Kalau halus malah celaka dia. Contohnya saja, di jalan ada orang sedang berjalan kaki. Dari belakangnya ada truk besar ya mau nabrak dia. Kalau halus pasti ketabrak, harus kita kasari, kita tarik masukkan got ya. Juambak rambutnya masukkan got supaya apa? Selamat. Memang babak belur, wah, belepotan dan lain-lain, sakit, tapi lebih aman daripada kelindes truk. Tapi kalau halus, nun sewu mas, nun sewu, blak kelindes gitu ya. Nah, ada kalanya ya kita kedepankan memang persuasif. Sebenarnya saya sudah setting nanti ada mediasi, kita akan ngeyel, kajian terus jalan sampai kemanapun jalan. Kalau ada mediasi atau
mungkin ambil jalan tengah, mungkin kajiannya dikurangi dari 1 jam jadi 59 menit misalkan begitu ya. Misalkan negosiasi gitu ya, kan 1 menit di korting nggak apa-apa gitu ya. Tapi rupanya di luar kendali karena ada salah satu anggota kita yang didorong, pas noleh jatuh yang dorong. Nah, yang teman ini ditarik, awalnya begitu. Cuma nggak ada press release di lapangan sampai hari ini. Tapi kejadiannya adalah sebenarnya mereka dorong pertama tapi jatuh sendiri dan menyangka kita yang menjatuhkan. Jadi teman yang didorong ini yang ditarik dipukulin. Akhirnya teman yang lainnya otomatis serempak membela, membantu sebenarnya. Itu yang sesi pertama di pintu gerbang ya. Kalau yang di masjid itu memang luar biasa, tidak terkendali karena banyak orang ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, intinya kalau pelakunya ini adalah saudara kita, maka kita tolong mereka. Karena mereka berbuat zolim, kita cegah kedoliman mereka. Bagaimana cara mencegahnya? Kalau memang ada cara yang lebih halus, kita lakukan yang halus dengan persuasif, dengan bicara yang baik. Tapi kalau memang terpaksa harus dengan kekerasan, tapi dengan tanda kutip, kalau kekerasan itu membawa dampak positif yang lebih banyak. Ya. Dan rupanya insya Allah kemarin dampak positifnya lebih banyak kayaknya harus diulang lagi. Gitu. Ada dampak positif, Masya Allah. Saya sangat respect kepada jamaah semuanya, teman-teman semuanya merespon 100% di sosial media itu semuanya mendukung panitia, mendukung para jamaah, tidak ada yang menyalahkan sementara ini. Beda dengan kami ketika menangani kasus Tulung Agung ya, sampai jaga di sana 250 hari waktu kasus Pondok Imam Syafi'i. Itu banyak suara-suara sumbang, ada yang mengatakan kalian ini khawarij lah, melawan pemerintah dan sebagainya. Begitu pula kasus di Gresik dan sebagainya. Tapi kemarin respon dari jamaah itu Masya Allah justru banyak yang nyalahkan saya, kok komandonya mundur, kenapa nggak Allahu Akbar serang gitu ya. Wah, saya mikirkan nasib masjid juga ke depannya, ya ambil jalan baiknya. Mudah-mudahan setelah ini bisa tetap berlangsung kajian dan insya Allah juga mungkin beliau akan diundang kembali. Kalau dari pihak yayasan Pak Iskandar kemarin menyampaikan, wis saiki tok ya nggak oleh, meneh-meneh tak undang maneh gitu. Insya Allah mudah-mudahan mereka disadarkan. Jadi kesimpulannya ada kalanya kalau itu saudara kita ingatkan dengan lemah lembut, tapi sesekali juga dengan tindakan yang lebih keras. Ya. Dan sebagai tambahan satu lagi bahwa sikap Rasulullah SAW justru kepada saudara beliau, kepada para sahabat, semakin tinggi ilmunya justru Rasulullah keras dalam mengingatkannya. Kepada saudara kita Muslim, kita nggak selalu harus dengan lemah lembut. Secara umum ya dengan lemah lembut, tapi justru ketika orang ini berilmu, Rasulullah negornya lebih keras daripada yang tidak berilmu. Contohnya Rasulullah menegur seorang Arab Badui yang pipis di masjid itu dengan lemah lembut luar biasa, karena tahu nggak ada ilmunya. Dengan lemah lembut, baik saudaraku, masjid adalah tempat yang suci untuk beribadah, jangan dibuat pipis gitu. Bahkan para sahabat disuruh ya da'uhu, biarkan dia sampai selesai, nanti siram air 1 ember ya, halus. Tapi bagaimana Rasulullah ketika menegur Usamah bin Zaid bin Harithah? Usamah bin Zaid bin Harithah ini putra dari putra kesayangan Rasulullah SAW. Bayangkan, beliau itu putra dari Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah adalah putra angkat Rasulullah yang sangat beliau sayangi. Maka Usamah ini seperti cucu angkat begitu, sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah pertempuran, Zaid bin Harithah ini melihat ada seorang orang kafir yang menghina Rasulullah, menghina Islam, sesumbar. Kemudian didekati sama dia, hanya jatuh, mau dipenggal lehernya, dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Zaid bin Harithah, ini cuma alasan supaya selamat, kesuwen, pantai, putus lehernya. Ini laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memanggil Zaid bin Harithah, kemudian bertanya, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, hai Zaid? Kata Zaid, dia hanya beralasan, hanya berkamuflase, wahai Rasulullah. Apa kamu sudah membuka dadanya dan mengetahui isi hatinya? Kemudian setelah itu Rasulullah mengulang-ulang, apakah engkau telah membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuh? Ulang-ulang terus. Sampai Zaid bin Harithah mengatakan Rasulullah mengulangnya sangat banyak sekali, sampai saya berpikir alangkah baiknya waktu itu saya belum masuk Islam saja ya, gitu, sampai begitu. Dan itu jadi pelajaran penting bagi beliau. Sepanjang hidupnya beliau sangat hati-hati. Dalam peristiwa perang-perang saudara antara Muawiyah dengan Ali, beliau tidak ikut karena khawatir salah lagi. Nah,
Sikap Rasulullah kepada Arab Badui begitu halus, tapi kepada Zaid bin Harithah keras. Ya, karena berilmu. Termasuk juga bagaimana ketika Mu'adz bin Jabal, ini orang yang paling paham halal haram di antara para sahabat adalah Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau salat Isya mengimami manusia, salatnya panjang sekali. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memanggil Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, "Afattanun ya Mu'adz, apa engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz?" Dengan mengimami panjang, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memarahi Abu Dzar Al-Ghifar ketika mengatakan kepada seorang budak hitam, ibumu adalah budak. Maka kata Rasulullah, inna kamru'um fikun jahiliyah, dalam dirimu itu terdapat unsur jahiliyah wahai Abu Dzar. Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal, kemudian Usamah bin Zaid, itulah tokoh-tokoh sahabat yang dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah SAW. Tapi justru kepada kepada orang Arab Badui beliau halus. Sehingga ada kalanya kita kepada teman, kepada saudara, kalau memang butuh diluruskan dengan keras-keras. Jadi tidak selalu dengan lemah lembut, karena kalau lemah lembut terus-terusan akhirnya lemah lama-lama dan akhirnya lembut gitu. Ya, lemah lembut, akhirnya lemah terus lembut gitu, Pak. Ya, ada kalanya harus dengan keras. Jadi intinya adalah dorong kemarin, kalau mafsadatnya lebih kecil, maslahatnya lebih besar, mungkin mereka jadi jera, maka itu bisa diambil. Yang penting tidak melanggar syariat Allah, kita membela diri dan juga tidak melanggar undang-undang positif. Kalau kita memulai, maka kita secara undang-undang tetap salah. Kalau secara undang-undang Islam, orang nyerobot ke masjid kita, berbuat kurang ajar, kita pukulin, kita kubur, tidak masalah secara syariat. Tapi secara hukum positif, kalau kita yang memulai, ya kita tetap kena pasal, ya. Tapi kalau kita membela diri, itu lain lagi. Maka mudah-mudahan yang kemarin itu dalam rangka membela diri, dan mudah-mudahan juga sebagai shock terapi. Mudah-mudahan dengan kejadian itu mereka agak mikir-mikir lagi mau membubarkan kajian, dan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Apa? Ada lagi? Insyaallah cukup. Kita gunakan sisa waktu untuk persiapan, dan saya yang baru pertama kali ke Masjid Al-Burhan ini barangkali ada kesalahan ucap dan kesalahan sikap, khususnya kepada segenap takmir masjid. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman PBI, barangkali ada sikap dan ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.